Siapakah sebenarnya si Pitung, tokoh yang begitu melegenda di kalangan masyarakat Betawi, yang konon hidup pada abad ke-19 di Batavia, Hindia Belanda. Dikisahkan, si Pitung kerap melakukan aksi-aksi kriminal, namun aksinya itu sebenarnya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin. Begitu banyak legenda si Pitung yang dituturkan dari mulut ke mulut dan melalui pementasan lenong, hingga terbentuk banyak versi kisah si Pitung yang saling bertentangan. Jejak sejarahnya pun telah dibumbui dengan berbagai mitos oleh masyarakat terdahulu. Namun sebelum kita lanjut membahas legenda si Pitung lebih jauh, silahkan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Konon pada zaman dahulu di daerah Rawabelong, Jakarta Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Pitung. Sejak kecil dia disekolahkan di pesantren milik Haji Naipin. Si Pitung adalah pemuda yang saleh, dia mahir dalam ilmu agama dan bela diri silat. Dia juga tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dia bersahabat dengan banyak orang dan senang membela yang lemah. Dikisahkan pada suatu hari ketika Pitung pulang dari pasar, ada segerombolan preman yang merogoh uang Pitung dari sakunya secara paksa. Pitung lantas mengeluarkan jurus bela diri yang didapatnya dari Haji Naipin. Para preman itu pun akhirnya menyerah dan mengembalikan uang si Pitung. Pimpinan preman mengagumi kehebatan Pitung. Dia mengajak Pitung bergabung untuk mencopet uang di pasar. Pitung sejenak terdiam. Dia kemudian memberi mereka nasihat agar tidak lagi berbuat jahat, tetapi justru harus membantu orang lain. Apalagi di sana banyak orang kelaparan dan kesusahan. Para preman pun bingung bagaimana caranya mereka melakukan kegiatan kemanusiaan, sedangkan mereka sendiri hidup berkekurangan. Pitung pun mendapatkan ide. Dia dan gerombolan preman itu lantas merampok orang-orang kaya yang jahat. Lalu hasil rampokannya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka kemudian melancarkan aksi tersebut. Ketika melihat sepak terjang Pitung, kompeni lantas mencoba menangkap Pitung. Namun Pitung berhasil melarikan diri. Polisi kompeni sempat menembaknya, tapi berkat kesaktiannya Pitung kebal peluru. Pitung menjadi buronan polisi. Ketika mengetahui bahwa ajian Pitung akan hilang jika dilempari telur busuk, mereka langsung melempari Pitung dengan telur busuk. Ketika dia mulai tidak berdaya, Pitung pun langsung ditembak mati. Meski dikenal sebagai pahlawan, Pitung tetap dianggap sebagai penjahat oleh kompeni karena menolong orang dengan cara yang salah. Bukan cuma itu saja kisah si Pitung. Sebagaimana dikutip dari buku Sahabatku Indonesia Membaca Jakarta Cerita Rakyat yang ditulis oleh Yolanda Putri Novitasari, terdapat beberapa versi cerita lain dari si Pitung, yakni yang pertama, orang Betawi. Menurut beberapa versi orang Betawi, si Pitung merupakan nama kelompok perampok yang terdiri atas 7 orang dengan latar belakang suku yang berbeda. Mereka merampok kompeni dan toke, lalu hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Kata Pitung merupakan akronim dari bahasa Jawa, pitu pitulungan, yang berarti 7 pertolongan. Yang kedua, orang jahat. Menurut versi kompeni Belanda, Pitung adalah orang jahat yang akhirnya dihukum mati dengan cara ditembak karena mengganggu stabilitas keamanan Batavia. Yang ketiga, dibunuh dengan sadis.
Ada juga cerita lainnya yang mengatakan bahwa si Pitung dibunuh dengan cara ditarik tiap-tiap anggota tubuhnya menggunakan kuda sehingga terbelah menjadi beberapa bagian. Ini karena Pitung memiliki ajian rawa rontek, tubuhnya dimakamkan di tempat yang berbeda. Ini karena menurut cerita, jika tubuhnya disatukan, dia akan hidup lagi. Ada versi lain lagi yang menyebutkan bahwa Pitung adalah putra keempat dari pasangan Pak Piun dan Bu Pinah. Dilahirkan di kampung Pengumben, Rawabelong pada tahun 1864. Pitung dibesarkan dengan pendidikan tata krama dari kedua orang tuanya. Selain itu juga Pitung rajin mengaji kepada seorang kiai terkenal di Rawabelong, yaitu Haji Naipin, yang sekaligus mengajarinya ilmu silat serta ilmu bela diri lainnya. Masyarakat dulu diwajibkan untuk membayar pajak kepada partikelir yang berkuasa di daerah masing-masing. Sedari kecil Pitung melihat penindasan itu terjadi terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu si Pitung memiliki keinginan untuk membantu rakyat kecil. Pitung merampok rumah-rumah saudagar-saudagar kaya yang kemudian memberikan uang tersebut kepada rakyat miskin. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Pitung ini membuatnya ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Grogol. Dan tercatat dalam surat kabar Hindia Olanda juga sebagai salah satu buronan kelas kakap polisi kolonial. Ada banyak perbedaan penyebutan nama Pitung di surat kabar tersebut yang terkadang disebut si Pitang atau Pitang. Kemudian secara konsisten, editor Hindia Olanda menyebutnya dengan si Pitung. Sejarawan Belanda Margriet van Til dalam buku Banditry in West Java melakukan penelusuran mengenai kisah si Pitung yang menyebut bahwa Pitung memiliki nama asli sebagai Salihun. Sosok Pitung yang kerap masuk pemberitaan Hindia Olanda dan digambarkan sebagai perampok kelas kakap dan buronan polisi Belanda ini justru mendapat banyak dukungan, khususnya kalangan bawah penduduk Om London, termasuk masyarakat Tionghoa kalangan bawah yang kecewa terhadap perubahan aspek sosial ekonomi di Om London. Selain itu, sepanjang abad ke-18 hingga ke-19, Om London telah menjadi kawasan multi-etnik. Memasuki awal abad ke-20, cerita Pitung masih cukup populer. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Wong bersaudara yang mengangkat kisah Pitung pertama kalinya ke layar perak pada tahun 1931. Kematian Pitung pun juga memiliki beragam versi. Salah satunya dituturkan oleh pengurus Sanggar Betawi si Pitung, Bahtiar. Di dalam versi tersebut diceritakan bahwa tubuh Pitung dikuburkan secara terpisah seperti di Jembatan 5 dan di Pulau Onrus, dengan tujuan agar badannya tidak menyatu lagi karena Pitung memiliki ilmu rawa rontek yang diketahui dapat menghidupkan seseorang dari kematiannya. Diyakini makam Pitung saat ini berlokasi di sisi kanan depan gedung Telkom, Jalan Palmerah Utara nomor 80 Kebayoran Lama, Jakarta Barat. Tepatnya di bawah pohon bambu yang hanya ditandai dengan batu bata tanah di pinggirannya. Terlalu banyak cerita jawara Betawi ini yang meleburkan unsur sejarah dengan mitos masyarakat. Menurut Bondan Kanumoyoso, sejarawan Universitas Indonesia, Pitung adalah sosok yang berdiri di antara dua dimensi, yaitu memori dan sejarah. Meskipun riwayatnya tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya, dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dipertentangkan. Justru hal itulah yang menjadikan si Pitung semakin menarik dan istimewa untuk terus dipelajari.